Perizinan kereta api cepat Jakarta-Bandung akan diputuskan akhir Agustus ini. Lantas apa saja yang menjadi keunggulan kereta api cepat produksi Jepang dan Tiongkok? Berikut liputan reporter Anggia Kesumawardaya dan juru kamera Indar Mauman. Dan menjamin kelancaran keluar masuknya penumpang. Kereta api di sebelah saya ini bisa jadi akan segera hadir di Indonesia, di mana sekarang sedang berlangsung kompetisi antara dua negara, yaitu Tiongkok dan juga Jepang, dalam memperebutkan perizinan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Dan pada akhir Agustus ini pemerintah akan memutuskan siapakah yang akan mendapatkan hak pembangunan proyek tersebut. Dan tampaknya pemerintah Cina atau Tiongkok memandang serius kompetisi ini dengan mengadakan pameran di Senayan City, Jakarta Selatan hingga 16 Agustus mendatang. Saya akan membandingkan kedua model kompetisi kereta api cepat yang ditawarkan oleh Shinkansen Jepang dan juga High Speed Railway on Fast Track buatan Tiongkok. Di mana pertama dari segi nilai investasi, Shinkansen Jepang menawarkan nilai investasi sebesar 60 triliun rupiah dengan total pembiayaan 75% akan ditanggung oleh pemerintah Jepang dan tenor 40 tahun dan juga bunga atau interest sebesar 0,1%. Sementara dari Tiongkok High Speed Railway on Fast Track Tiongkok menawarkan investasi sebesar 71 triliun rupiah, di mana ini akan berupa joint venture 60% Indonesia dan 40% Tiongkok, dan akan memberikan tenor selama 25 tahun dengan bunga sebesar 2%. Kemudian dari segi teknis, Shinkansen Jepang menawarkan panjang kereta sepanjang 160 km dengan kecepatan 320 km per jam dan waktu tempuh kurang lebih 36 menit hingga 44 menit. Sementara dari Tiongkok menawarkan panjang rel sebesar 150 km dengan waktu tempuh 36 menit dan juga kecepatan sebesar 350 km per jam. Kemudian tentu Anda juga ingin mengetahui bagaimanakah segi keamanan antara kedua kereta ini. Dari segi keamanan, Shinkansen Jepang selama 50 tahun beroperasi belum pernah mengalami kecelakaan ataupun menyebabkan kematian satupun, sekalipun belum pernah. Sementara dari segi Tiongkok, High Speed Railway on Fast Track Tiongkok dalam 8 tahun beroperasi pernah mengalami kecelakaan pada tahun 2011 lalu dan menyebabkan kematian sebanyak 35 orang meninggal dan lebih dari 100 orang mengalami luka-luka. 另一个最大的优势是中方和印尼方企业间联合，而且联合是已经形成、已经实实在在的组成了团队。那么这个团队就可以实时推进这个项目了，这也是最大的优势。 Dalam segi pelayanannya juga, walaupun ini baru pertama, pelayanannya juga harus bagus gitu dalam segi, jadi kalau misalnya kayak beli tiketnya nggak ngantri kayak gitu-gitu. Harapannya ya mungkin jadi masyarakat ada disediakan pilihan ya untuk jenis transportasi apa yang bakal dipakai gitu. Karena kalau kereta cepat ini kan diharapkan masyarakat bisa dari satu tempat ke tempat yang lain lebih cepat gitu nyampainya gitu kan. Jadi kita berharap ya mudah-mudahan ini banyak manfaatnya lah buat masyarakat gitu ya. Ya, seperti inilah simulasi jalanan yang nanti mungkin akan dipakai pada High Speed Railway on Fast Track buatan Tiongkok. Dan ini adalah bentuk control room-nya dari ruang masinis kereta api cepat ini. Dan setelah tadi memaparkan beberapa keuntungan dan kelebihan dari kedua proyek ini, silakan Anda memutuskan sendiri. Anggia Kesumawardaya, Indar Mauman, Berita 1, Jakarta.